duduk di sini ya. Oke. Ini Oke, standby, Bang Martin dan lagi IG. Oke. Selamat malam ladies. Oke. Selamat malam ladies. Hari ini aku lagi di iNews, acaranya The Indonesian Economic Club bersama Prof. Renat dan Mbak Vita. Say hi. Oke. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian ya tidak seperti biasanya. Ya aku deg-degan ini. Lagi deg-degan bingung mau ngomong apa. Oke, kalian jangan lupa ya nontonin. Terus juga apa ya? Jangan siksa Mimin. Nggak racun hari ini. Hari ini ada acara aku di iNews TV. Oke. Apalagi ya? Ada pertanyaan nggak dari kalian? Aku deg-degan. Bingung mau ngomong apa. Biasa ngeracun. Iya, thank you ya supportnya. Oh ya, ini aku harus racun ya. Oke. Jangan lupa ya, yang aku pernah bilang, skincare dari Caviar ini Johnson ini juara banget. Udah banyak review yang masuk, customer Bilik Ayu bilang ini sampai kayak magic gitu ya kan? Magic. Magic. Lagi ngeracun. Oke. Terus masuk terus. Iya. dan ini customer loyal yang selalu memberikan apa ya? Support. Anda melihat bagaimana Eva Margawati mencoba menjual produknya begitu ya dengan cara online. Ya seperti itulah yang biasa dilakukan. Yang menarik adalah apakah ini salah satu sistem marketing ataupun pola marketing yang saat pandemik ini paling diminati. Prof. Saya kira bukan hanya pandemik, sebelum pandemik sudah terjadi disruptions ini, shifting ini sudah terjadi, dan bahkan perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan mereka, menjadikan mereka juga jalur dan menjadi influencer bahkan begitu ya, dan bahkan mengikutinya. Oleh karena itu maka cara-cara ini memang harus dikenal oleh para pemain besar, karena sekarang konsumen itu punya komunitasnya masing-masing, karena setiap orang sekarang punya punya koneksinya sendiri kan, ya ada super apps, ada apps begitu, dan semua terhubung, dan semua orang ingin mendapatkan sesuatu, informasi yang cepat, dan kemudian mereka ingin juga mendapatkan pendapatan. Tidak mau ketinggalan, apalagi zamannya sekarang orang perlu beli pakaian bukan hanya untuk pakaian. Kalau dulu kan kita beli makanan ya, kita beli makanan kan langsung kita makan. Buka puasa kita langsung begini kan. Kalau sekarang kita lihat banyak sekali orang yang melakukan apa? Difoto dulu. Jadi mereka beli untuk difoto seringkali. Oke, Prof, kita langsung join nih. Mbak Eva masih asik dengan handphonenya. Lanjut ya. Iya. Kalau boleh tanya nih Mbak Eva nih, dari penjualan yang Anda lakukan di tengah pandemik ini begitu, apa yang menjadi menarik? Karena saya lihat sempat Anda juga berpikir begitu ya, dan akhirnya merubah pola penjualan. Bisnis apa yang akhirnya Anda pikirkan untuk berubah dan ternyata itu survive juga? Oke. Jadi dengan seiringnya berjalan waktu dengan pandemik, aku harus mikir pada saat dimana mall-mall itu tutup, terus ada pembatasan juga masuk mall, nggak semua orang bisa masuk. Biasa aku kan belanja itu dari mall ke mall. Nah karena tutup itu, aku harus berpikir wah aku harus ada brand-brand yang masuk ke Bilik Ayu. Lalu ada beberapa brand yang aku tuh memang coba dulu sendiri sebelum aku bisa jual. Jadi aku lebih ke review dari diri sendiri. Ketika aku coba tuh nggak cuma aku, misalnya beberapa pegawai aku harus coba supaya di A begini, B gini, oke ini bagus, bisa untuk misalnya skin type seperti itu. Nah setelah itu terus itu jadi
sesuatu yang baru itu dan memang bagus, akhirnya karena dipercaya mereka juga mau coba lalu akhirnya kita bisa survive malah lebih baik lagi di saat pandemi ini. Oke, stop dengan kata-kata lebih baik. Ini menarik, Prof. Tadi Misha juga mengatakan bahwa di pandemik ini performance saya bahkan pada saat Lebaran itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Kata-kata lebih baik ini mengusik saya. Kenapa ini bisa terjadi di tengah pandemik bahkan sektor-sektor lain terpuruk? Ya, jadi ketika terjadi pandemik itu bukan saja berkurang tetapi juga terjadi perpindahan. Tadi disampaikan kan mall tutup, tempat orang biasa mencari barang tempatnya tutup. Berarti memerlukan alternatif. Mereka ada di rumah tetapi tidak memerlukan barang yang ada di mall. Mereka memerlukan barang untuk di rumah. Misalnya saja kosmetik ya. Tadi kita tanya saja. Kosmetik biasanya kita beli untuk make up begitu ya, yang saya tahu begitu yang saya dengar ya. Sekarang beralih ke yang ada kata care ya. Skin care, apalagi ya yang ada care ya? Ada hair care, body care dan sebagainya. Itu terjadi pergeseran ya. Jadi orang banyak beli yang ke sana. Iya, betul. Ya. Tadinya pakai itu untuk ke kantor, sekarang kan di rumah. Kerja di depan rumah. Jadi bagaimana adalah perawatan dirinya, itu yang penting. Betul. Pakaiannya. Nah, tadi kalau saya lihat di videonya itu yang muncul tadi ya, itu pakaian rumah kan, tapi sekarang banyak dipakai di mall. Iya benar, karena memang lagi tren banget piyama yang dipakai untuk keluar. Mungkin banyak ibu-ibu yang dari dasteran males keluar ke warung lah istilahnya, daripada ganti daster ya udah piyama yang mereka pakai untuk di rumah bisa setidaknya dipakai keluar. Bahkan sampai jadi tren ke mall, mereka bisa pakai pakaian itu ke mall. Tie-dye. Saya sempat agak terkejut ketika melihat ada ibu-ibu ya dengan teman-temannya begitu ya di mall atau di hotel. Dengan tas brandnya tapi pakai piyama pergi keluar. Saya bilang dia nggak sadar. Mungkin salah satunya beli di kostum, saya pikir. bilik etnik. Nah, yang menarik ini Prof, Mbak Eva ini setelah dari bilik ayu kemudian berkembang menjadi bilik etnik yang justru itu di saat pandemi. Di saat pandemi dan tidak main-main, industrinya cukup besar, bahkan SDM-nya juga sangat besar dan digeluti dengan serius. Benar gitu ya, Mbak Eva ya? Betul, Oke, Mbak. kalau boleh tahu, ini melibatkan reseller atau modelnya seperti apa? Jadi awalnya itu tadinya aku buat bilik etnik ini untuk fashion, tapi karena piyama itu lagi in, jadi aku buat piyama dulu. Dan aku membuka peluang bagi wanita Indonesia terutama, walaupun sebenarnya laki-laki boleh. Cuman karena mayoritas follower bilik ayu itu perempuan, makanya aku nyapa high ladies. Itu karena aku lebih concern ke perempuan punya bisnis sendiri gitu. Berarti Prof tidak boleh ada di situ ya? Boleh. boleh. Cuman ya itu, jadi supaya aku gimana mikirnya, supaya mereka juga punya usaha, punya pemasukan. Ya, akhirnya aku buka bilik etnik ke reseller dan sekarang sudah 60 kota besar se-Indonesia itu. Dan aku makin diseriusin, jadi dari mulai punya divisi sendiri, desainernya yang cutting dan mulai baju coraknya itu kita udah ada di Indonesia sendiri. Oke, Prof, keseriusan berbisnis ini juga penting. Tapi sepertinya kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas banyak hal dan Mesya kita akan minta untuk ikut join lagi. Kita break terlebih dahulu dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami.